Oke, mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan bagian firman Tuhan. Dan kami mohon Kau memimpin acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, sehingga seluruh yang dia sampaikan adalah betul-betul datang dari Tuhan sendiri, dan bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Tuhan, kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan. Yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, biar mereka bisa percaya. Yang sudah percaya, biar mereka bisa diteguhkan, dan juga bisa menggunakan bahan ini untuk memberitakan kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kami menyadari sebetulnya bahwa khotbah seperti ini ataupun PA dan sebagainya lebih bermanfaat bagi kerohanian kami. Tapi hanya sedikit yang mau menonton. Sedangkan ada debat yang sekalipun juga ada gunanya, tapi relatif jauh lebih sedikit gunanya. Sangat banyak yang menonton. Ajar kami orang-orang Kristen untuk memilih makanan yang terbaik. Dan bukan memilih makanan kesukaannya yang sebetulnya tidak baik. Kalau orang-orang Islam bisa belajar bahasa Ibrani, belajar Alkitab, sampai mereka tahu, mereka bisa hafalkan ayat-ayat, banyak ayat Alkitab. Tapi orang-orang Kristen tidak mau belajar. Kami tidak tahu kekristenan ini akan pergi kemana. Karena Tuhan tolong, semua mau mendengar, lebih banyak orang yang mau mendengar, belajar pelajaran yang sukar, yang memang betul-betul memberikan manfaat yang semaksimal mungkin kepada kami. Dan dengan pertumbuhan iman kami, Tuhan akan lebih dipermuliakan. Kami sadar juga setan akan bekerja, tolong kuatkan semua kami. Juga Engkau jaga Zoom, streaming, dan sebagainya, dengan HP, Wi-Fi, coba tidak ada gangguan pada siapapun. Terima kasih Bapak, berfirman, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita masih membahas topik bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saya sudah katakan dari awal ada 12 ayat yang menunjukkan hal itu. Dan kita sudah sampai poin yang ke-8.
Dan kita membahas Ibrani 1 ayat yang ke-8 dan ini sajian yang pertama. Ini panjang sehingga harus dipecah karena Ibrani 1 ayat 8 itu dikutip dari Perjanjian Lama. Sajian satunya kita membahas Ibrani 1 ayat 8-nya, tapi nanti sajian keduanya kita menekankan pada sumber kutipan itu, sekalipun itu sudah dibahas di sini sedikit, tapi lebih ditekankan nanti pada sajian yang kedua. Jadi ini poin yang ke-10 ya. Ibrani 1 ayat 8 versi LAI. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu ada tongkat kebenaran. Karena kita bandingkan dengan terjemahan dunia baru, Alkitabnya Saksi Yehova. Namun sehubungan dengan Sang Putra, Allah adalah takhtamu, kekal selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kelurusan hati. Karena melihat ini saja sudah aneh ya. Allah adalah takhtamu, berarti kita duduk di atasnya Allah kan. Takhta itu kan diduduki. Kalau Allah adalah takhtamu, kita duduk di atasnya Allah. Tapi sementara kita bahas yang di sini dulu ya, tentang anak ia berkata, dan sehubungan dengan Sang Putra. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Pertama, saudara, kata-kata ia berkata, yang saya beri garis bawah tunggal, ini ya, ia berkata, tidak ada di dalam terjemahan dunia baru. Nah, ada di sini. Sebetulnya memang kata-kata ia berkata itu tidak ada dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi kata-kata itu ada dalam Ibrani 1 ayat 7. Nanti saya tunjukkan. Dan jelas bahwa secara implisit kata-kata itu ada dalam Ibrani 1 ayat 8. Mari kita baca untuk jelasnya. Ibrani 1 ayat 7 dan 8. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kata-kata ini ada dua kali ya, ia berkata ya. Ada dalam ayat 7, ada lagi dalam ayat 8. Nah, saudara, kata-kata ia berkata yang pertama, yaitu yang dalam ayat 7, itu memang ada. Tapi kata-kata ia berkata yang kedua, yaitu dalam ayat 8, seharusnya tidak ada. Tetapi jelas bahwa yang berbicara dalam ayat 8 adalah pribadi yang sama dengan yang berbicara dalam ayat 7. Kan itu kalau saudara memperhatikan baik kitab suci, maaf ya, karena itu kalau kitab suci Indonesia dan juga kitab suci bahasa Inggris menambahkan kata-kata ia berkata itu dalam ayat 8, itu hanya dimaksudkan untuk memperjelas arti. Daripada yang sama yang bicara, ya, coba perhatikan ini. Maka sebetulnya ya ia berkata, ini ia berkata, Allah yang bicara di sini ya. Sekarang kita bahas poin kedua. Kata-kata tentang anak yang saya beri garis bawah ganda lebih baik daripada double ya. Bisa diterjemahkan kepada anak. Ya. Ini kata-kata tentang anak di sini ya. Jadi LAI menerjemahkan tentang anak. Lalu terjemahan dunia baru sehubungan dengan Sang Putra, kurang lebih artinya sama ya, sekalipun kata-katanya berbeda. Nah sekarang sudah tentang anak, itu sebetulnya bisa diterjemahkan kepada anak. Dalam terjemahan King James diterjemahkan, but unto the son he said. Tetapi kepada anak, ia berkata. Ya, diterjemahkan kepada.
Nah, lanjutkan dulu ya. Calvin juga menerjemahkan Ibrani 1 ayat 8 seperti King James, dan demikian juga dengan John Owen. Kalau kita lihat bahasa Yunani-nya, nggak usah pedulikan kata Yunani-nya ini kalau saudara tidak bisa membaca. Di sini sudah saya berikan transliterasinya dalam huruf-huruf biasa. Pros de ton huyon, tu, pros itu tu, ya, kepada. D itu but, tetapi. Ton itu definite article, the, kata sandang, ya, sang. Lalu huyon itu anak, atau ya son atau anak, ya. Lalu saya berikan dari kamus ya, Barclay M. Newman Jr. Dalam kamus kecil berjudul Greek English Dictionary of the New Testament halaman 152 mengatakan bahwa kata Yunani pros adalah suatu kata depan atau kata perangkai ya, yang kalau diikuti dengan suatu kata benda dalam kasus akusatif, artinya antara lain adalah to atau toward, kepada. Dan kata ton huyon atau sang anak memang merupakan kata benda dalam kasus akusatif. Saya berikan kamus-kamus yang lain. Fritz Wienecker dan Cleon Rogers dalam buku mereka yang berjudul Linguistic Key to the Greek New Testament halaman 665 juga mengatakan hal yang sama. Hanya saja yang ia komentari adalah Ibrani 1 ayat 7. Tapi Ibrani 1 ayat 7 mempunyai bentuk yang sama dengan Ibrani 1 ayat 8. Yaitu kata Yunani pros yang diikuti oleh kata benda dalam kasus akusatif. Saya berikan sekarang kata-kata dari Bible Commentary. Kata depan yang di sini diterjemahkan kepada adalah pros. Seperti dalam ayat 7. Di mana di sana diterjemahkan tentang. Seperti nyata dari penggunaannya dalam ayat 7, itu tidak menunjukkan suatu keharusan bahwa kutipan-kutipan itu ditujukan kepada pribadi-pribadi yang dibicarakan. Sekalipun demikianlah halnya dalam kasus kedua, yaitu dalam ayat yang ke-8. Jadi kalau ayat 7-nya memang diterjemahkan tentang, itu lebih cocok. Ya, ini masa dia bicara kepada malaikat. Nah, kalau bisa dan kepada malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Kok kata-katanya jadi aneh tambahan. Jadi sekalipun bentuknya sama, di sini diterjemahkan tentang. Yang di sini, nah dalam Indonesia terjemahkan tentang, tapi seharusnya yang ayat 8 terjemahkan kepada. Karena kalimatnya menuntut hal yang seperti itu. Jadi saudara Pulpit Commentary mengatakan bahwa penerjemahan kepada memang bukan merupakan suatu keharusan. Karena dalam ayat 7 ternyata kata itu diterjemahkan tentang. Tetapi ia berpendapat bahwa dalam ayat 8 memang lebih tepat kalau diterjemahkan kepada. Saya berpendapat bahwa terjemahan kepada ini diharuskan oleh konteks atau ayat itu sendiri. Karena kata tahtamu jelas ditujukan kepada anak. Lebih-lebih kalau kita menganggap bahwa kata Allah sebagai bentuk sapaan, vokatif case ya, dan menerjemahkannya ya Allah. Ini nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Jadi kalimatnya menuntut menurut saya. Yang ayat 7 memang tentang, tapi ayat 8 sekalipun bentuknya sama, harusnya terjemahkan kepada. Saksi-saksi Yehova kelihatannya juga beranggapan demikian. Dan ini terlihat dari kata-kata mereka sebagai berikut. Ayat berikutnya, yaitu Ibrani 1 ayat 9, menggunakan ungkapan Allah, Allahmu, menunjukkan bahwa yang sedang diajak bicara bukanlah Allah yang maha tinggi,
melainkan seorang penyembah dari Allah itu. Nah, ini yang diajak omong Yesus, mereka tidak percaya Yesus Allah. Maka mereka mengatakan bukanlah Allah yang Maha Tinggi, melainkan seorang penyembah dari Allah itu. Tapi anehnya, saudara, dalam terjemahan dunia baru mereka menerjemahkan namun sehubungan dengan Sang Putra, menjadi sama dengan terjemahnya LAI dalam arti ya. Kan saya lanjutkan dengan poin ketiga. Kata-kata takhtamu ya Allah diterjemahkan secara berbeda oleh NWT maupun TDB. Dalam LAI, takhtamu ya Allah. Dalam King James, RST, ESV, dan NASB ya. Thy throne, oh God, sama artinya, takhtamu ya Allah. Dalam NIV dan New King James, your throne, oh God, ya your dan thy ini sama saja ya. Takhtamu ya Allah, semua menerjemahkan takhtamu ya Allah. Karena kata-kata ini ditujukan kepada anak atau Yesus. Maka terjemahan-terjemahan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Bapak bicara kepada anak oleh Yesus. Takhtamu ya Allah. Berarti Yesus disebut dengan kata-kata ya Allah. Maka terjemahan-terjemahan ini membuktikan atau menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Makanya saya masukkan Ibrani 1 ayat 8 dalam daftar ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan Yesus sebagai Allah. Sekarang sudah mari kita bandingkan dengan terjemahan dari Saksi Yehuwa. New World Translation maupun TDB terjemahnya demikian. God is your throne. Allah adalah takhtamu. Nah kalau terjemahkan demikian ya tentu saja tidak menyatakan atau menunjukkan Yesus sebagai Allah. Lalu mereka terjemahkan secara kacau supaya tidak menunjukkan Yesus sebagai Allah. Bagaimana mereka bisa menerjemahkan seperti ini? Sebetulnya mereka menerjemahkan seperti itu bukan tanpa alasan sama sekali. Saya membahas secara fair ya. Kalau memang ada alasan, saya bilang Allah ada alasan. Bukan tanpa alasan sama sekali. Untuk melihat hal itu, mari kita melihat Ibrani 1 ayat 8 dalam bahasa Yunani-nya. Laki-laki yang tidak bisa Yunani, tidak usah dibaca yang sini. Langsung baca transliterasinya saja. Hotronos su hoteos. Hotronos ini, ini definite article, ini definite article juga ya. Hotronos, the throne. Su ini of you atau your. Hotheos, the God. Oh, ini kata sandang tertentu. Ini juga kata sandang tertentu, tapi saya terjemahkan menjadi sang ya. Karena kalau tahta mau dikasih apa, masuk si tahta atau sang tahta juga aneh. Tapi kalau Allah masih bisa diterjemahkan sang Allah gitu ya. Sang raja dan sebagainya bisa, tapi kalau tahta ini ya sudah saya tulis kata sandang tertentu, tapi sebetulnya sama ya, sama-sama sama-sama kata sandang tertentu. Lalu so ini artinya mu, lalu sang Allah ya. Jadi sebetulnya the throne atau your throne, the God ya. Yang menjadi problem dengan penerjemahan Ibrani 1 ayat 8 ini adalah bahwa dalam bahasa Yunani kata-kata hotheos ini ya, hotheos di sini ya, itu bisa dianggap sebagai nominative case atau kasus nominatif subjek ya, atau vocative case, kasus vokatif, bentuk sapaan. Dan supaya saudara bisa ingat kembali apa yang dimaksud dengan case atau kasus dalam bahasa Yunani, maka saya mengutip ulang kata-kata Gresham Machen yang telah saya kutip beberapa kali di depan.
Hanya saja di sini saya ingin saudara menyoroti secara khusus bagian yang saya garis bawahi. Karena itulah yang berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas di sini. Ini kata-kata Grace ya. Ada 5 cases, sebetulnya lebih, tapi ini yang paling case-case yang paling utama ya. Nominatif, genitif, datif, akusatif, dan vokatif. Subjek dari suatu kalimat diletakkan dalam kasus nominatif. Jadi kalau itu tadi disebut nominatif, maka dia subjek. Ya. Objek dari suatu kata kerja transitif ditempatkan dalam kasus akusatif. Kasus genitif menyatakan kepemilikan. Kasus datif adalah kasus dari objek tidak langsung. Kasus vokatif adalah kasus dari sapaan langsung. Kalau, karena bentuknya sama ya di sini ya. Jadi kasus nominatif di sini sama bentuknya dengan kasus vokatif. Nah sekarang kalau misalnya dianggap sebagai kasus vokatif, bentuk sapaan, maka hotheos itu dianggap sebagai bentuk sapaan dan karena itu diterjemahkan tahtamu ya Allah. Ini yang saya tekankan di sini ya. Ya Allah. Sekalipun kata ianya ada aja, tapi namanya menyapa tahtamu ya Allah. Ya. Seperti dalam terjemahan kita versi bahasa Indonesia ataupun King James, RSV, NASV, New King James, NIV, NASB. Kalau kita tahtamu ya Allah, tapi kalau dalam bahasa Inggris thy throne atau your throne, oh God, O-nya itu tidak ada. Tapi karena bentuk sapaan, oh God, ya Allah. Ya. Tapi kalau dianggap sebagai kasus nominatif, maka itu berarti bahwa hotheos adalah subjek. Ingat tadi Grace mengatakan kalau nominatif itu subjek. Ya. Karena tadi terjemahkan Allah sebagai subjek ya, adalah tahtamu. Seperti dalam terjemahan Dunia Baru. Tapi karena kedua kata benda yang digunakan di sini, yaitu tronos dan theos, sama-sama menggunakan definite artikel atau kata sanang tertentu, maka terjemahnya bisa dibolak-balik. Subjek dan predikatnya bisa dibolak-balik. Jadi bisa diterjemahkan, your throne is God. Tahtamu adalah Allah. Atau, God is your throne. Allah adalah tahtamu. Saksi-saksi Yehova mengatakan terjemahan mana yang selaras dengan ikatan kalimatnya. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa Allah yang sedang berbicara dan bukan yang diajak bicara. Ayat berikutnya menggunakan ungkapan Allah, Allahmu, menunjukkan bahwa yang sedang diajak bicara bukanlah Allah yang maha tinggi, melainkan seorang penyembah dari Allah itu. Tadi sudah kita baca bagian ini, tapi sedikit sekarang kita baca lebih panjang ya. Yang mereka maksudkan dengan ayat berikutnya adalah Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi diurapi lebih dari teman-teman sekutunya. Tanggapan saya saudara, dalam Ibrani 1 ayat 8 ini yang berbicara memang adalah Allah. Tetapi ia berbicara kepada Yesus yang juga adalah Allah dari sudut pandang Kristen ya. Nah, saksi Yehova anggap Yesus bukan Allah. Saksi-saksi Yehova beranggapan bahwa karena yang berbicara adalah Allah, maka yang diajak bicara pasti bukan Allah. Karena mereka percaya Allahnya tunggal mutlak. Juga karena dalam Ibrani 1 ayat 9, Allah berbicara kepada Yesus dan menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Allahmu, maka jelas bahwa Yesus bukan Allah. Nah, ada dua hal yang bisa saya berikan sebagai tanggapan tentang hal ini ya. Pertama, poin A. Kata-kata mereka ini hanya benar kalau Allah itu tunggal mutlak. Dan kita tidak percaya hal itu.
Kalau Allah itu tunggal mutlak, maka memang tidak mungkin Allah berbicara kepada Allah. Jadi kalau Allah berbicara kepada siapapun, maka yang diajak bicara itu pasti bukan Allah. Itu benar, hanya kalau Allahnya tunggal mutlak. Tapi bagi kita yang mempercayai doktrin Allah Tritunggal, maka adalah sesuatu yang memungkinkan bagi Allah untuk berbicara kepada Allah. Karena dalam doktrin Allah Tritunggal, ketiga berbeda itu distinct, ya, berbeda, bukan different tapi distinct, sehingga bisa saling mengasihi. Matius 3:17 waktu Yesus dibaptis, ya, inilah anak yang kukasihi, bisa berbicara, saling berbicara, ya. Kejadian 1:26-27 itu, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Bisa saling mengutus. Galatia 4:4, Yesus yang diutus, ya, 14:26, Roh Kudus yang diutus, dan sebagainya. Bandingkan dengan Mazmur 110 ayat 1 versi NASB, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make thine enemies a footstool for thy feet. Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu suatu tumpuan untuk kakimu. Di sini Tuhan huruf besar semua ini Yahweh. Lalu berbicara kepada Tuhanku. Tuhan bicara kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bicara kepada Tuhan. Cuma ini huruf besar semua, ini Tuhan yang tak huruf besar. Mungkin terjemahan dari Adonai atau Adoni. Lalu di sini, dan dalam Matius 22:44, Yesus mengutip kata-kata ini untuk membuktikan keilahiannya. Jadi, apa anehnya Allah bicara kepada Allah? Coba kita lihat Matius 22:44 ini, ya. Saya baca mulai agak awal, ya. Mulai ayat 21. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Anak bisa keturunan, ya. Dan anak Daud itu memang gelar dari Mesias juga, ya. Katanya kepada mereka, jika demikian, kalau memang anak Daud dari keturunan Daud, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, perhatikan tuan dan tuan ini, ya, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini ayat yang kita lihat tadi itu, ya, dalam Mazmur 110 ayat 1. Lalu Yesus sekarang memberikan pertanyaan serangan. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Ini hanya bisa dijawab dengan satu jawaban. Dia anaknya kalau ditinjau sebagai manusia. Dia tuannya atau Tuhannya kalau dilihat ditinjau sebagai Allah. Mari kita lihat tentang terjemahan Tuhan ini, ya. Tuanku, Tuhannya. Jadi mulai ayat 43, 44, dan 45. Ini tuannya, ini menyebut Lord, ya, Lord Kurios, Lord semua bahasa Inggrisnya, Lord.
Dan Lord sebetulnya terjemahnya Tuhan. Demikian juga sekarang kita lihat ayat 44. Tuanku, ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. The Lord said unto my Lord. Semua seperti itu. Ya. Cuma ini terbalik, tidak tahu ngerti gimana. The Lord said to my Lord. Lord ini yang huruf besar, saya tidak tahu gimana. Tidak ada tuhnya Lord huruf besar dalam perjanjian baru, ya. Nah, nanti kenapa juga demikian, ya. Jadi semua terjemahan sebetulnya ini juga tuannya Lord, 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 Lord semua. Ya, mengapa dalam LAI terjemahkan Tuhan dan bukannya Tuhan? Tapi yang jelas yang saya tekankan di sini apa anehnya Allah bicara kepada Allah. Ya. Dalam Mazmur 110 ayat 10 ini, the Lord says to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhanku. LA di sini benar menerjemahkan Tuhanku. Mengapa di situ dalam ayat yang Matius 22 dia terjemahkan Tuanku? Ini selalu ada keanehan-keanehan di dalam terjemahan LAI. Sekarang poin B. Bukan merupakan sesuatu yang aneh bahwa sekalipun Yesus adalah Allah, tetapi Bapa menyebut dirinya sendiri sebagai Allahmu. Pada waktu ia berbicara kepada Yesus, bandingkan Yohanes 20 ayat yang ke-17. Ya. Bukan sesuatu yang aneh sekalipun Yesus adalah Allah, tapi Bapa menyebut dirinya sendiri sebagai Allahmu. Pada waktu Bapa ini berbicara kepada Yesus. Mari kita lihat sekarang Yohanes 20 ayat 17 ini, ya. Ini setelah Yesus bangkit, ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku, perhatikan ini, ya, akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus ini menyebut Allah Bapa ini sebagai Bapakku, dia sebut juga Allahku. Dan hal yang kedua yang perlu saudara perhatikan, dia pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kenapa dia tidak berkata Bapak kita dan Allah kita? Kenapa dia berkata Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu? Dia bedakan. Karena memang saudara, biarpun kita yang percaya Yesus juga adalah anak, dan Yesus juga adalah anak, ini tetap beda hubungannya dengan Bapak. Ini anak sungguh-sungguh. Karena dikatakan anak tunggal, bolak-balik. Yang 1:14, yang 1:18, dan sebagainya. Anak tunggal. Kalau ini anak tunggal, ini tidak mungkin dalam arti yang sama dengan yang di sini. Kita anak adopsi. Itu masuk dalam debat dan diketawai banyak orang dalam komen. Ada anak adopsi. Gobloknya setengah mati. Memang kita adopsi, kita lahir semua sebagai anak setan. Semua orang, kecuali Yesus, lahir sebagai anak setan. Kita percaya pada Kristus, maka kita menjadi anak Allah. Berarti kita diadopsi, diangkat menjadi anak. Nah, dalam debat itu tidak ada waktu menjelaskan itu. Jadi saudara, bukan hal yang aneh, ya. Yesus berkata Allahku untuk menyebut Bapa. Sekarang kita kembali kepada bagian ini. Ya. Waktu Allah, waktu Bapa menyebut dirinya sendiri sebagai Allahmu pada waktu dia bicara pada Yesus, ini sama saja. Yesusnya menyebut
Allahku kepada Bapa. Sama, tidak ada masalah. Dan itu tidak aneh. Mengapa? Karena Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam hal ini Yesus disoroti sebagai manusia. Bapak sendiri ngomong kepada Yesus, ya Allah. Biarpun dia tidak mengatakan Allahku, tetapi ya Allah. Menyapa Yesus dengan sebutan Allah. Apa aneh ya, saudara? Sekarang poin keempat, Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ini merupakan kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Yang berbunyi sebagai berikut. Ini terjemahan LA ini saya tidak tahu, tidak habis pikir dapat dari mana ya. Tahtamu kepunyaan Allah yang warna hijau itu salah terjemahannya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi ini dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Nah, cuma saya berikan catatan, kata kepunyaan dalam Mazmur 45 ayat 7 itu salah terjemahan. Seharusnya kata itu tidak ada, dan seharusnya bunyinya adalah tahtamu ya Allah, seperti dalam terjemahan King James, NIV, NASB. Mari kita lihat ya, Mazmur 45 ayat 7. Mazmur beda satu ayat 7 masih ada apa nih? Ya, ini tahtamu kepunyaan Allah. Thy throne, oh God. Ini salah juga, your divine throne salah juga. RSV ya. Your throne, oh God. Thy throne, oh God. Thy throne, oh God. Your throne, oh God. Thy throne, oh God. Ya. Jadi saya nggak ngerti ini kepunyaan ini muncul dari mana nih. Dan kalau dalam Ibrani 1 ayat 8, dia LAI bisa menerjemahkan tahtamu ya Allah. Padahal itu dari sini. Betul-betul kegilaan. Di sini mereka menerjemahkan bisa tahtamu kepunyaan Allah. Jadi tahtamu ya Allah seperti dalam terjemahan ini, tetapi sama dalam kasus Ibrani 1 ayat 8. Dalam Mazmur 45 ayat 7 ini juga ada perbedaan terjemahan dengan NWT ataupun TDB. NWT atau TDB, God is your throne. Allah adalah tahtamu. Ini kata-kata saksi-saksi Yehova. Ibrani 1 ayat 8 mengutip dari Mazmur 45 ayat 7 yang pada mulanya ditujukan kepada seorang raja manusia dari bangsa Israel. Jelaslah bahwa penulis Alkitab dari Mazmur ini tidak berpikir bahwa raja manusia ini adalah Allah yang maha tinggi. Sebaliknya Mazmur 45 ayat 7 mengatakan tahtamu kepunyaan Allah. Dia bisa ambil terjemahan ini dapat dari mana saya tidak tahu. Ini Alkitab apa saya juga tidak tahu. Mengatakan tahtamu seperti tahta Allah. Lalu JP itu Alkitab apa saya juga tidak tahu. Ayat 7 tahtamu yang diberikan oleh Allah. Salomo yang mungkin adalah raja yang mula-mula dimaksudkan dalam Mazmur 45. Dikatakan duduk di atas tahta Yehuwa. 1 Tawarik 29 ayat 23 NWT ya. Selaras dengan kenyataan bahwa Allah ialah tahta atau sumber dan pendukung dari pemerintahan Kristus, Daniel 7:13-14 dan Lukas 1:32 menunjukkan bahwa Allah menganugerahkan kuasa seperti itu kepadanya. Kata-katanya ruwet saya pikir. Saya berikan catatan menurut saya beberapa dari terjemahan
Ya, Alkitab ini ya, NEJP ini ya, yang diberikan dalam kutipan di atas oleh para saksi Yehova itu sama sekali tidak memungkinkan. Terjemahan-terjemahan itu adalah pertama, poin A, NE katanya, tahtamu seperti tahta Allah. Poin B, JP, tahtamu yang diberikan oleh Allah. Lalu poin C, TB1, LAI, tahtamu kepunyaan Allah. Semua tidak memungkinkan. Jadi kalau memang memungkinkan, saya tadi bilang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, saya bilang ini tidak memungkinkan. Matthew Paul tentang Ibrani 1 ayat 8, beberapa orang sesat atau bidat untuk menghindarkan bukti kealahan Yesus ini membuat kata Allah menjadi kasus genetik dalam hal ini, sehingga menjadi tahtamu dari atau milik Allah. Secara jelas bertentangan dengan tata bahasa baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Kok bisa genetis itu mimpi dari mana dia? Kalau genetis maka tahtamu kepunyaan Allah jadi cocok. Karena genetis itu berhubungan dengan kepemilikan. Tapi tidak ada genetis di sini. Dan juga ada terjemahan lain yang ngawur seperti terjemahan dari RSV tadi. Your divine throne. Kata divine itu ada sendiri, bukan theos dan sebagainya, sama sekali tidak seperti itu. Divine throne itu tahta ilahimu. John Owen mengutip kata-kata seorang bernama Turner yang juga menentang terjemahan ini. Dan Alexander McLaren mengatakan bahwa ada juga orang yang menerjemahkan right throne is the throne of God. Tahtamu adalah tahta Allah. Ini jelas juga merupakan terjemahan yang pasti salah. Karena terjemahan ini menggunakan kata tahta 2 kali. Padahal sebetulnya hanya ada 1 kali kata tahta. Dalam bahasa Ibrani digunakan hanya 2 kata. Kata pertama adalah kisaka, yang berarti your throne. Dan kata kedua adalah Elohim, yang berarti God atau Allah. Karena itu sebetulnya hanya ada 2 kemungkinan untuk menerjemahkan. Pertama, kata Allah dianggap sebagai bentuk sapaan, sehingga terjemahannya menjadi tahtamu ya Allah. Dan ini yang diambil oleh King James, ESV, New King James, NIV, dan NASB. Kemungkinan kedua, ini 2 kemungkinan ya. Kemudian kedua ditambahkan kata is atau adalah. Di tengah-tengah kedua kata itu. Sehingga menjadi your throne is God. Atau tahtamu adalah Allah. Dan karena dua-dua ada definite artikel ya. Atau God is your throne. Tahtamu adalah, Allah adalah tahtamu. Seperti dalam terjemahan NWT dan TDB. Dalam bahasa Ibrani, penambahan seperti ini memang biasa terjadi. Dan bisa terlihat dari kata-kata di bawah ini. Ini buku pelajaran bahasa Ibrani yang digunakan oleh dosen saya pada semester 1 waktu saya sekolah teologi di ATS. Penulisnya bernama Menahem Mansur, Biblical Hebrew, Step by Step, volume 1 halaman 61. Dia mengatakan demikian ya. Bahasa Ibrani tidak mempunyai kata-kata khusus untuk kata-kata kerja bahasa Inggris am, are, atau is. Kata-kata itu dimengerti dari konteksnya. Maka atau karena itu, bentuk present dari to be tidak dinyatakan dalam bahasa Ibrani. Pada waktu engkau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, engkau harus menambahkan kata kerja bahasa Inggris yang sesuai. Sebagai contoh, saudara ya,
Kalau dalam bahasa Ibrani, seseorang mau mengatakan I am the mother, kata M-nya itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Ya, aku adalah aku adalah sang ibu, ya. Kata M atau adalah itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Maka dia hanya mengatakan HM, maaf, ani HM dibaca dari kanan kiri, ya. Jadi ani itu I, HM, H ini definite article, M itu mother, I the mother, cuma dua kata begini, ya. Aku sang ibu, tapi dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris tentu kita tidak bisa menerjemahkan I the mother, itu enggak. Itu bukan kalimat, saudara. Kita harus menambahkan kata M yang memang tidak ada dalam bahasa Ibrani. Adalah. Sehingga menjadi I am the mother. Aku adalah sang ibu. Saya sudah melihat buku bahasa Ibrani ini, ya. Ini kata-kata yang saya kutip tadi, ya. Lalu ini contohnya, I am the mother, dibaca dari kanan ke kiri. Ani, bacaan dari kanan ke kiri, ya. Ani HM. Mengapa tidak saya tuliskan tadi dalam makalahnya? Saya tunjukkan mengapa saya tidak menuliskan bahasa Ibrani-nya. Menulis bahasa Yunani gampang, sudah menulis bahasa Ibrani tidak bisa. Ya. Coba saya mau tuliskan bahasa Ibrani-nya di sini. Saya kan sudah copy tadi, ya. Sekarang di paste. Tuh. Keluarnya di sana. Ya memang ani HM, tapi saya mau menggeser ini ke sini. Tidak bisa geser saya. Tidak tahu bagaimana caranya. Karena itu saya tidak usah tuliskan bahasa Ibrani-nya. Saya tuliskan dalam huruf Latin saja. Ani HM. Ya. I the mother. Aku sang ibu. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, I am the mother. Aku adalah sang ibu. Jadi kembali ke Tronos tadi dan sebagainya. Throne, ya, throne is God. Nah, kata-kata is ini tidak ada, ya. Dalam bahasa Ibrani tidak ada. Karena saksi-saksi Yehova menambahkan lagi. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 mengutip dari Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Dan mengenai ayat ini, sarjana Alkitab B.F. Westcott menyatakan Septuaginta mengakui adanya dua terjemahan. Hotheos dapat dianggap sebagai vokatif, bentuk sapaan. Dalam kedua hal itu, tahtamu ya Allah, sebab itu ya Allah, Allahmu. Atau dapat dianggap sebagai subjek atau predikat. Dalam kasus pertama, Allah adalah tahtamu atau tahtamu adalah Allah. Dan sebagai tambahan kepada Hotheosu, Allahmu dalam kasus kedua, sebab itu Allah, Allahmu, hampir tidak mungkin bahwa Elohim dalam bahasa aslinya dapat ditujukan kepada sang raja. Maka anggapan itu bertentangan dengan kepercayaan bahwa Hotheos adalah suatu vokatif dalam Septuaginta. Maka secara keseluruhan, seolah-olah yang paling baik adalah untuk menerima di tempat pertama, terjemahan Allah adalah tahtamu atau tahtamu adalah Allah. Artinya, kerajaanmu didirikan di atas Allah, batu karang yang teguh. Tahtamu adalah Allah, kok bisa diartikan kerajaanmu didirikan di atas Allah itu? Saya tidak ngerti bagaimana loncat seperti itu. Jadi intinya adalah para saksi Yehova berpendapat bahwa Mazmur 45 ini pada mulanya ditujukan kepada seorang raja manusia, yaitu Salomo. Dan kata Elohim dalam Mazmur 45, 7 dan 8 tidak mungkin ditujukan kepada Raja Salomo, kata dia. Untuk menghindarkan penyebutan Elohim terhadap Salomo itu, maka seharusnya bagian itu menurut mereka bukan diterjemahkan tahtamu ya Allah,
tapi tahtamu adalah Allah atau Allah adalah tahtamu. Konsekuensinya adalah pada waktu Mazmur 45 ayat 1 diterapkan kepada Kristus, maka itu tidak menyatakan keilahan Kristus. Konsekuensi yang kedua, demikian juga Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang mengutip Mazmur 45 7 dan 8 juga harus diterjemahkan demikian, dan dengan demikian maka Ibrani 1 ayat 8 itu juga tidak menunjukkan Yesus sebagai Allah. Ini pandangan saksi Yehova, ya. Kalian tanggapan saya. Poin A, Mazmur 45 ayat 1, Mazmur 45 ini hanya menunjuk kepada Kristus saja. Memang apakah Mazmur 45 ini pada mulanya atau secara orisinil memang ditujukan kepada seorang raja manusia atau Salomo atau tidak, menimbulkan perdebatan yang cukup hebat. Ada yang mengatakan bahwa Mazmur 45 itu memang menunjuk pada seorang raja manusia. Dan ini ada macam-macam tafsiran, aneh-aneh. Raja manusia itu siapa? Kemungkinannya pertama adalah Daud. Kedua adalah Salomo yang menikah dengan putri Firaun. Ketiga Ahab. Mengapa bisa muncul dugaan bahwa raja ini adalah Ahab? Karena poin A, Ahab mempunyai istana gading. 1 Raja 29 ayat 22-39 bandingkan Mazmur 45 ayat 9b. Ya, saya tunjukkan Mazmur 45 ayat 9b. Ini adalah istana gading, ya. Dan kalau dilihat ini, ya pokoknya istana gading. Lalu Ahab ini punya istana gading. Kita lihat 1 Raja 22-39. 1 Raja 22. Lebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Jadi Ahab memang punya istana gading, dan karena itu lalu ini Raja Ahab yang muncul tafsiran seperti itu. Sekarang poin B, adanya istilah putri Tirus dalam Mazmur 45 ayat yang ke-13. Mazmur 45 ayat 13. Kita kembali, ya. Putri Tirus ini, ya. Tapi saudara, ini tidak cocok, ya. Isabel itu putri Raja Sidon, bukan Tirus. Dan kelihatannya Mazmur 45 ayat 13 tidak menunjukkan bahwa putri Tirus itu adalah istri raja itu, tetapi hanya orang yang datang membawa pemberian-pemberian. Kita bisa baca ayatnya sendiri. Pulpit Commentary menganggap putri Tirus ini sebagai gambaran dari orang-orang kafir atau non-Yahudi secara umum. Nah, jadi kita sudah lihat ada Salomo, ada Daud, ada Salomo, ada Ahab. Dan orang keempat adalah Yoram, anak Yosafat, yang menikah dengan Atalia, anak Ahab dan Isabel. Lalu alasannya apa? Saya tidak tahu kenapa ini juga sebagai raja di situ. Lalu yang kelima, seorang raja Persia. Alasannya adalah bahwa istilah yang diterjemahkan permaisuri dalam Mazmur 45 ayat 10 digunakan untuk Ratu Persia dalam Nehemia 2 ayat 6. Ini terlalu, coba kita lihat, ya. Mazmur 45 ayat 10. Permaisuri. Oh, ini
11. Ini permaisuri ya, queen ya, shekel. Ya, sekarang kita lihat tadi Nehemia 2 ayat 6 ya. Nehemia 2 ayat 6. Ini ada permaisuri juga, ini queen, shekel juga. Ya, jadi istilahnya sama. Jadi alasannya adalah bahwa istilah yang diterjemahkan permaisuri dalam Mazmur 45:10 digunakan untuk Ratu Persia di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-6. Coba kita baca lagi Nehemia 2 ayat 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, seorang sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ya. Jadi ini permaisuri dari raja itu ya. Dan itu raja Persia. Konteksnya bisa saudara baca sendiri. Saya lanjutkan bagian ini, tetapi merupakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahwa raja di sini menunjuk pada seorang raja Persia, karena bagaimana mungkin muncul kata-kata Allah, Allahmu, Mazmur 45 ayat 8 untuk seorang raja kafir. Alexander McLaren menganggap bahwa Mazmur 45 ini memang menunjuk pada seorang raja, tetapi ia tidak bisa mengatakan siapa raja itu. Ini adalah seorang raja ideal yang merupakan type dari Kristus. Calvin, juga Derek Kidner dari Tyndale, beranggapan bahwa Mazmur 45 ditujukan kepada Salomo. Tetapi Calvin menambahkan bahwa ada hal-hal dalam Mazmur 45 ini yang tidak bisa diterapkan sepenuhnya kepada Salomo, yaitu kata-kata untuk seterusnya dan selamanya dalam Mazmur 45 ayat 7, dan kata Elohim atau Allah dalam Mazmur 45 ayat 7 juga. Calvin menganggap bahwa kata-kata ini menunjukkan Kristus dan menunjukkan keilahian Kristus. Memang kalau suatu nubuat itu Muslimnya tempoh hari debat dengan Henry Tan ya, yang Sabellianisme tentang Mazmur 22 itu nubuat tentang Kristus atau tidak. Akhirnya dua-dua sama bodohnya berpendapat bahwa itu bukan nubuat tentang Kristus. Mungkin kalau mereka melihat konteksnya ada yang tidak cocok untuk Kristus dan sebagainya. Tapi ingat ya, nubuat itu memang seperti itu. Dari satu konteks seperti ini, hanya ada beberapa, kadang-kadang hanya ada 1 atau 2 ayat, atau 3 ayat. Tapi tidak semua. Menunjuk pada Kristus. Semua nubuat seperti itu. Kita bisa melihat 2 Samuel pasal 7. Kita bisa melihat dalam Mazmur 45 ini. Dan macam-macam nubuat yang lain. Jadi kalau mereka memperhatikan konteksnya dan menghendaki konteksnya menunjuk pada Kristus semua, ya memang gak cocok kabeh. Tolol sekali seperti itu. Makanya mereka tidak ngerti lah nubuat itu apa. Caranya bagaimana PL memberikan satu nubuat. Kadang-kadang ada nubuat yang menunjuk kepada orang tertentu, lalu menunjuk lagi kepada Kristus. Seperti dalam 2 Samuel pasal 7 itu menunjuk pada Salomo, anak Daud, tapi anak Daud juga menunjuk pada Kristus. Nah, tapi kalau ada kata-kata kerajaannya untuk seterusnya dan selamanya, itu tidak mungkin menunjuk Salomo, pasti menunjuk pada Kristus. Jadi nubuat memang seperti itu, jangan heran ya.
Jangan dia lihat seluruh konteks lalu semuanya seperti pakai itu, tidak bisa. Karena ini kata-kata Calvin. Sekalipun ia disebut Allah, karena Allah telah menanamkan tanda kemuliaannya dalam diri dari raja-raja. Tapi gelar ini tidak bisa dengan benar diterapkan kepada seorang manusia biasa. Karena kita tidak pernah membaca dalam kitab suci bahwa manusia atau malaikat telah diistimewakan atau ditonjolkan dengan gelar ini tanpa pembatasan. Ingat baik-baik kata-kata ini ya, tanpa pembatasan. Disebut Allah begitu saja tanpa pembatasan, tidak bisa. Memang benar bahwa malaikat-malaikat maupun hakim-hakim disebut secara kolektif dengan sebutan Elohim atau Allah-Allah, tetapi tidak secara individual. Dan itu pembatasannya tentunya ya. Dan tidak ada satu orang pun yang dipanggil dengan nama ini tanpa tambahan kata-kata sebagai pembatasan. Seperti pada waktu Musa dianggap ya Allah bagi Firaun, itu pembatasannya dalam Keluaran 7 ayat 1. Dari sini kita secara wajar menyimpulkan bahwa Mazmur ini berkenaan seperti yang akan kita lihat dengan suatu kerajaan yang lebih tinggi dari kerajaan dunia manapun. Karena Mazmur ini tidak ada pembatasan. Kata Elohimnya mesti menunjuk kepada Kristus. Ya. Coba kita lihat Keluaran 7 ayat 1 yang dijadikan ayat referensi oleh Calvin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Pertama ada kata-kata bagi Firaun. Kedua perhatikan ya. Aku mengangkat engkau sebagai Allah. Itu sudah mustahil. Tidak ada non-Allah bisa diangkat jadi Allah. Bahkan oleh Allah. Allah tidak bisa mengangkat yang non-Allah menjadi Allah. Jangan bilang Allah itu maha bisa. Allah tidak bisa juga berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa melanggar janjinya. Dan Allah tidak bisa mengangkat non-Allah menjadi Allah, siapapun dia. Sekarang Calvin lagi, keturunan Daud mewakili Kristus sebagai suatu tipe kepada atau bagi umat Allah zaman dulu. Calvin lagi, dalam kerajaan Salomo, Allah telah menunjukkan suatu tipe atau bayangan atau gambaran dari kerajaan kekal itu yang masih harus dicari dan diharapkan. Dalam PL masih dicari, diharapkan, dalam PP nanti jadi kenyataan ya. Makanya saya katakan kalau tidak ada PP, perjanjian lama itu buntung, saudara. Lalu Calvin lagi mengatakan di sana ada nama Elohim yang perlu diperhatikan. Tidak diragukan bahwa nama ini juga diterapkan kepada malaikat-malaikat dan orang-orang. Tapi nama itu tidak bisa diterapkan pada seorang manusia biasa tanpa pembatasan. Dan karena itu tanpa keraguan, keagungan ilahi dari Kristus ditunjukkan secara jelas di sini. Ini tadi sama apa enggak ya? Lain ya. Tapi kata-kata ini sama tanpa pembatasan, ini juga tanpa pembatasan. Calvin lagi, sekalipun dikatakan dalam Mazmur 45, ya Allah, tahtamu adalah kekal dan selama-lamanya. Orang-orang Yahudi memalingkan wajah mereka dan membuat nama Elohim cocok juga untuk malaikat-malaikat dan kuasa-kuasa tertinggi. Ini loh, orang-orang Yahudi nafsirnya gila-gilaan seperti ini. Dan Dodlitan dan kawan-kawannya menghendaki saya mempercayai tafsirannya rabi-rabi yang mereka anggap paling berotoritas menafsirkan perjanjian lama atau tanah. Karena tanah diberikan kepada mereka.
biarpun tanah diberikan kepada mereka, ambil ayat dari mana kalau rabi-rabi itu penafsir yang paling berotoritas dalam menafsirkan tanah. Calvin itu di mana-mana memaki-maki Yahudi kalau ada urusan penafsiran mereka. Sangat banyak. Saya ulang bagian terakhir, orang-orang Yahudi memalingkan wajah mereka dan membuat nama Elohim cocok juga untuk malaikat-malaikat dan kuasa-kuasa tertinggi. Tetapi dalam kitab suci kita tidak menemukan suatu teks yang serupa yang membangkitkan, supaya tidak membingungkan, saya berikan koma saja, yang membangkitkan suatu takhta yang kekal untuk seorang makhluk ciptaan. Dan juga ia bukan hanya disebut Allah, tetapi juga pemerintah atau penguasa yang kekal. Selanjutnya gelar ini, maksudnya gelar Allah, tidak diberikan kepada siapapun tanpa suatu tambahan. Seperti pada waktu Musa dikatakan sebagai Allah bagi Firaun, Keluaran 7 ayat yang pertama. Kalau yang tadi itu dari buku-buku tafsirannya ya. Yang ini saya ambil dari institusionya. Buku pertama, chapter 13 nomor 9. Dalam tafsirannya tentang Ibrani 1 ayat 8 sekarang ya. Kalau tadi Mazmur 45 kan. Ini sekarang tafsirannya tentang Ibrani 1 ayat 8. Calvin mengatakan demikian. Tidak ada alasan untuk keberatan bahwa kata Elohim kadang-kadang diberikan kepada malaikat-malaikat dan hakim-hakim. Karena tidak pernah ditemukan bahwa kata itu diberikan begitu saja atau secara mutlak kepada seseorang, kecuali kepada Allah saja. Jangan ya. Saksi Yehova sering anggap kata Allah itu sering digunakan untuk yang non-Allah. Jadi kalau digunakan untuk Yesus, ya Yesus sama saja non-Allah. Tapi sudah kalau digunakan untuk non-Allah, malaikat atau manusia atau siapapun, selalu ada pembatasan-pembatasan. Tapi pada waktu digunakan untuk Yesus, tidak ada pembatasan. Bahkan ada ayat-ayatnya sebelumnya atau sesudahnya yang menunjukkan bahwa itu maksudnya betul-betul adalah Allah. Calvin lagi. Siapapun yang membaca ayat itu, yang mempunyai pikiran yang sehat dan bebas dari roh perdebatan atau perbantahan, punya roh perdebatan atau perbantahan tuh punya kecondongan berdebat. Saya senang debat, tetapi kecondongan berdebat yang dimaksudkan oleh Calvin itu bukan dalam hal seperti itu. Ini orang yang memperdebatkan hal kecil-kecil yang sama sekali tidak masuk akal. Dan saya pikir John Ditton termasuk hal yang seperti itu ya. Orang yang seperti itu mendebatkan hal-hal yang tidak masuk akal. Siapa penulis surat Ibrani, siapa penulis beberapa kitab dalam PL, kalau tidak diketahui penulisnya, ya tidak boleh masuk firman Tuhan. Ayat mana yang mengatakan harus diketahui penulisnya dulu, baru boleh masuk kanon. Dan ada banyak debat kata-kata dia dalam perdebatan kemarin yang luar biasa konyolnya dan sama sekali tidak ada masuk akalnya. Sama seperti orang Yahudi seringkali memperdebatkan silsilah dan apapun yang aneh-aneh, tidak karu-karuan. Kalau silsilah itu dalam Alkitab tidak apa-apa. Tapi kalau silsilah mereka sendiri perdebatkan, saya peduli amat silsilahnya siapa, saya bagaimana di atas itu. Saya ulang ya, siapapun yang membaca ayat itu, yang mempunyai pikiran yang sehat dan bebas dari roh perdebat atau perbantahan, tidak bisa meragukan bahwa Mesias disebut Allah. Yang disebut the verse atau ayat itu adalah Mazmur 45 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita memang bukan orang yang
tukang ngeyel gitulah kasarnya ya, yang punya roh perdebatan atau perbantahan tuh ya. Ya kayak Donald Trump tukang ngeyel, saudara. Kalau memang saudara tukang ngeyel, lah itu lain. Tapi kalau saudara bukan tukang ngeyel, punya pikiran sehat dan bebas dari tukang ngeyel ini, maka saudara tidak bisa meragukan bahwa Mesias disebut Allah dalam Mazmur 45 ayat 7. Jadi Ibrani 1 ayat 8 maupun Mazmur 45 ayat 7 jelas menunjukkan Yesus sebagai Allah. Sekalipun saya belum selesai, tapi session pertama ini selesai sampai di sini. Dan akan saya lanjutkan dengan session yang kedua. Ini ya. Masih tetap melanjutkan Mazmur 45 dan sebagainya. Tapi orang-orang ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan Calvin nanti. Ya, tapi yang di sini sampai di sini, session pertama selesai, disambung session kedua minggu depan. Dan kita mendapatkan dua ayat sebetulnya, Ibrani 1 ayat 8 dan Mazmur 45 ayat 7, yang menjadi bukti keilahian Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar satu atau bahkan dua ayat lagi yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Allah sendiri dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kalaupun ada bantahan-bantahan dari saksi luar dan sebagainya, tetapi semua itu bisa dipatahkan dan jelas penerjemahan mereka, penafsiran mereka, dan banyak kitab suci yang melakukan penerjemahan yang salah. Itu harus disingkirkan sebetulnya. Dan yang benar menunjukkan secara jelas bahwa Yesus memang adalah Allah. Tolong kami menyelesaikan bagian ini pada khotbah minggu depan atau dalam kebaktian minggu depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.